teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang agresi. Yang pertama, perspektif tentang agresi mencari akar dari kekerasan. Pada peristiwa tragis 9/11 adalah seruan bangun bagi orang Amerika dan warga negara lainnya, mengingat mereka bahwa ada orang-orang di luar sana yang benar-benar rela membunuh dan melukai orang lain yang bahkan mereka tidak kenali sama sekali. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa manusia melakukan agresi bersamaan dengan melakukan agresi yang biadab seperti itu? Para psikologi sosial bersama dengan banyak orang bijaksana lainnya telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad, menawarkan banyak penjelasan, dan di sini kami memeriksa beberapa yang berpengaruh di akhir yang dengan baru-baru ini muncul dari penelitian psikologi sosial. Berikutnya, peran faktor biologis. Apakah kita diprogram untuk agresi? Penjelasan tertua dan mungkin paling terkenal untuk agresi manusia menghubungkan dengan faktor biologis. Sifat dasar kita sebagai spesies pendukung paling terkenal dari teori ini adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud berpendapat bahwa harapan kematian atau Thanatos kita semua memiliki. Menurut Freud, naluri awalnya ditunjukkan untuk penghancuran diri, tetapi segera diarahkan keluar ke arah orang lain. Kemudian berikut pandangan yang sama juga diajukan oleh Conrad Lorenz, etolog pemenang hadiah Nobel, yang menyarankan bahwa agresi muncul terutama dari warisan melawan naluri yang memastikan bahwa hanya lelaki terkuat yang memperoleh pasangan meneruskan gen mereka ke generasi berikutnya. Dengan pertumbuhan perspektif evolusi dalam psikologi, tradisional telah berubah. Sementara sebagian besar psikologi sosial terus menolak pandangan bahwa agresi manusia sebagian besar berasal dari faktor bawaan, yaitu genetik. Kemudian yang berikutnya ada drive theories. Kemudian pada drive theories, motif untuk membiarkan orang lain. Ketika para psikologi sosial menolak pandangan tentang naluri agresi yang diajukan oleh Freud dan Lorenz, maka mereka melawan dengan alternatif mereka sendiri. Pandangan bahwa agresif terutama berasal dari dorongan eksternal atau dari dalam diri yang dipicu untuk menyakiti orang lain. Pendekatan ini tercermin dalam beberapa perbedaan teori berkenaan agresi. Yang pertama, teori ini mengusulkan bahwa kondisi eksternal, terutama frustasi, menginginkan motif kuat untuk menyakiti orang lain. Dorongan agresi ini pada gilirannya mengarah pada tindakan agresi yang jelas atau nyata terjadi. Ini dapat diprakarsai oleh beberapa faktor yang dibahas di bawah ini. Misalnya faktor provokasi dari orang lain, dan juga adanya senjata tajam atau benda yang membuat dia terdorong untuk melakukan agresi. Kemudian selanjutnya adalah teori hipotesis frustasi agresi. Teori ini menunjukkan bahwa frustasi apapun yang mencegah kita mencapai tujuan yang kita cari mengarah pada gairah dorongan yang tujuan utamanya adalah melukai seseorang atau objek, terutama yang dianggap sebagai penyebab frustasi. Lebih jauh lagi di teori ini, dia menganggap bahwa frustasi adalah yang terkuat atau mungkin paling kuat dari penyebab agresi tersebut. Tapi psikologi menyadari bahwa teori ini agak menyesatkan dan kurang baik. Tapi juga teori ini banyak diterima oleh orang-orang yang awam. Berikut teori agresi modern, perspektif pembelajaran sosial dan model agresi umum. Yang pertama,
pembelajaran sosial. Dimulai dengan ide yang sangat masuk akal, manusia tidak dilahirkan dengan sejumlah besar tanggapan agresi yang mereka miliki. Sebaliknya mereka harus memperoleh ini dengan cara sama seperti memperoleh bentuk-bentuk perilaku sosial yang kompleks, di mana melalui sebuah pengalaman langsung atau dengan mengamati perilaku orang lain, seperti yaitu model sosial yang mereka kagumi atau orang-orang atau bahkan karakter hidup di televisi, film, dan bahkan dalam video game. Lalu berikutnya ada model agresi umum atau GAM. Di sini menurut teori ini, rantai peristiwa yang pada akhirnya dapat mengarah pada agresi terbuka dapat diperkasai oleh dua jenis variabel utama, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi saat ini atau faktor situational factor. Yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan orang yang terlibat atau faktor orang. Variabel yang pertama termasuk dalam kategori eksploitasi, semacam provokasi dari orang lain, misalnya penghinaan atau gangguan yang membuat dia merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut. Variabel dalam kategori kedua yaitu perbedaan individu antara orang tersebut, termasuk sifat-sifat yang mempengaruhi sebagian individu menunjukkan agresi mereka. Biasanya mereka mudah marah, mudah tersinggung, dan lainnya. Sikap dan kepercayaan tertentu tentang kekerasan, misalnya percaya bahwa ia dapat diterima dan pantas, kecenderungan untuk memahami niat bermusuh dalam perilaku orang lain, dan keterampilan khusus yang terkait dengan agresi, misalnya dia mengetahui cara bertarung atau bagaimana menggunakan senjata tajam. Menurut agresi umum, variabel situasional yang tadi dan individual atau pribadi, ini mengarah pada agresi yang terbuka melalui ada 3 proses dasar yang mempengaruhi itu, yaitu gairah. Mereka dapat meningkatkan gairah atau keinginan dalam melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah fisiologis. Negara aktif, mereka dapat membangkitkan perasaan bermusuhan dan tanda-tanda lahiriah dari ini, misalnya ekspresi wajah yang marah atau benci terhadap orang. Dan kognisi, mereka dapat membujuk individu untuk memikirkan pikiran-pikiran yang bermusuhan atau dapat membawa keyakinan dan sikap tentang agresi ke dalam pikiran. Perkenalkan, nama saya Gabriela Tumanan, NIM 80 2019 250. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab agresi pada manusia. Nah, agresi sendiri ini dipengaruhi oleh berbagai kondisi, seperti kondisi sosial, budaya, pribadi, dan situasi. Sumber dasar agresi sendiri ada 2. Yang pertama frustasi dan yang kedua provokasi. Frustasi sendiri merupakan rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam menggapai suatu cita-cita. Pada penelitian yang dilakukan terbukti bahwa seseorang yang mengalami frustasi lebih memiliki sikap agresif yang besar terhadap penyebab kegagalannya tersebut. Kemudian, tidak semua agresi ini berasal dari frustasi. Yang kedua ada provokasi. Nah, provokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, seperti hinaan, ejekan, maupun sindiran-sindiran. Cara untuk menghindari provokasi sendiri ini adalah dengan mengabaikan tindakan-tindakan provokasi yang dilakukan orang lain kepada kita. Perkenalkan, nama saya Melinda Yohana, NIM 80 2019 257. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyebab sosial agresi, pengecualian sosial, dan paparan terhadap kekerasan. Jadi, apa sih itu pengecualian sosial atau penolakan sosial? Penolakan sosial adalah seringkali merupakan pemicu kuat untuk agresi. Ditolak atau dikecualikan oleh orang lain seringkali mengarah pada peningkatan agresi terhadap mereka oleh individu-individu yang dikecualikan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan lebih banyak lagi eksklusi, semacam siklus negatif yang berkelanjutan terus-menerus, di mana secara keseluruhan
Hasil penelitian ini dan beberapa lainnya menunjukkan bahwa eksklusi sosial memang beroperasi melalui generasi dari pola pikir atau bias kognitif yang bermusuhan, sehingga penolakan oleh orang lain memang merupakan antecedent yang kuat dari agresi, dan itu memiliki seperti karena membuat kita memandang tindakan orang lain sebagai berasal dari motif bermusuhan dan keinginan dari pihak mereka untuk menyakiti kita. Selanjutnya itu kekerasan media. Penelitian paling awal dari jenis ini dilakukan oleh tim peneliti Bandura, di mana tim peneliti Bandura merancang pendekatan yang cerdik, alih-alih menggunakan program televisi yang sebenarnya. Mereka membuat acara TV mereka sendiri, di mana model yang ditampilkan agresif terhadap badut mainan besar atau boneka bobo dengan cara yang tak biasa. Misalnya, model itu duduk di boneka itu, kemudian meninjunya berulang-ulang kali dan menendangnya di sekitar ruangan, dan bahkan juga memukul kepalanya dengan palu mainan. Jadi sehingga ketika anak-anak yang terpapar pada tindakan model dewasa yang agresif, maka itu menunjukkan kecenderungan kuat untuk meniru adegan ini. Akan tetapi sebaliknya, untuk mereka yang terpapar model dewasa yang non-agresif, maka tidak menunjukkan tindakan yang serupa. Dampak kekerasan media, di mana Bushman dan Anderson menyarankan bahwa paparan berulang terhadap kekerasan media dapat sangat mempengaruhi kognisi yang berkaitan dengan agresi. Bias harapan bermusuhan, di mana suatu harapan kuat bahwa orang lain akan berperilaku agresif, sehingga hal ini pada gilirannya menyebabkan individu menjadi lebih agresif. Lagi pula, mereka menerima provokasi dari orang lain dimanapun, bahkan ketika mereka benar-benar tidak ada. Studi yang dirancang untuk menguji alasan ini telah menghasilkan hasil yang konsisten dengannya, sehingga tampak bahwa GAM dan proses yang digambarkannya memang memainkan peran penting dalam dampak kekerasan media. Dampak kekerasan media dari bukti neurosiensi untuk dampak desensititasi, di mana ini salah satu faktor lain yang mungkin juga memainkan peran penting dalam desensititasi untuk kekerasan. Dengan kata lain, sebagai akibat dari paparan sejumlah besar konten kekerasan dalam program televisi, film, video game, individu menjadi kurang sensitif terhadap kekerasan dan konsekuensinya. Di mana temuan penelitian menunjukkan bahwa efek seperti itu memang terjadi dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan agresi oleh orang-orang yang terpapar dengan kekerasan media. Kembali ke sebelum lanjut, faktor-faktor budaya dalam agresi, culture of honor, kecemburuan seksual dan peran gender pria. Ada 3 poin di sini yang akan dibahas, yaitu budaya kehormatan, kemudian jealous seksual, yang ketiga manhood violence, peran gender laki, dan agresi overt. Yang pertama, budaya kehormatan, kebetulan di mana terdapat norma-norma kuat yang menunjukkan bahwa agresi adalah respon yang pantas untuk menghina kehormatan seseorang. Pertanyaannya, mengapa norma semacam itu berkembang? Koleb dan Nisbet mengemukakan bahwa mereka mungkin dilacak pada faktor bahwa di beberapa wilayah geografi kekayaan pernah terkonsentrasi, terutama dalam aset yang dapat dengan mudah dicuri, misalnya ternak, dan sedih karena berhubungan. Yang berikutnya adalah budak dan lain-lainnya. Karena alasan ini penting bagi individu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mentolerir pencurian seperti itu atau penghinaan lain yang menganggapi penghinaan terhadap kehormatan seseorang. Maka muncul norma seperti ini dan diterima secara luas oleh orang-orang. Kemudian
Kemudian ada jealous, kemudian ada jealous seksual. Persinggungan nyata atau yang dibayangkan terjadi di setiap masyarakat. Bahkan dalam masyarakat yang sangat membatasi kontak informal antara perempuan dan laki-laki, tapi bahkan jika persinggungan yang sebenarnya tidak terjadi, kecemburuan seksual, kecurigaan, atau ketakutan mungkin terjadi, dapat menjadi motivator kuat perilaku agresi. Dalam budaya kehormatan, perilaku seperti itu oleh perempuan dipandang sebagai ancaman khusus bagi kehormatan laki-laki dan dapat mengakibatkan respon drastis, hukuman berat bagi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian apapun penyebab sebenarnya dari kaitan kuat antara kecemburuan seksual dan agresi, jelas bahwa kecemburuan memang merupakan penyebab kuat agresi dan bahwa apabila kekerasan yang berasal darinya atau dari faktor-faktor lainnya mengancam kehormatan pria, dimaafkan atau tidak dimaafkan dalam banyak budaya, termasuk khususnya dalam kebudayaan kehormatan, jelas kemudian faktor-faktor budaya memainkan peran kunci baik dalam terjadinya agresi dan dalam bagaimana hal itu didasari dan dievaluasi, di mana ini dapat mengganggu kehormatan dari pria dari budaya tersebut. Kemudian ada manhood, serious, peran genre laki dan agresi overt. Budaya yang berbeda mendefinisikan kejantanan dengan cara yang kontras, tapi di seluruh dunia tampaknya melibatkan lebih dari sekedar kematangan mencapai pertumbuhan penuh dan kematangan seksual. Sebaliknya, transisi kedewasaan sering ditandai dengan upacara khusus dan melibatkan dorongan dalam status. Sayangnya, status ini dapat dengan mudah ditantang atau bahkan hilang misinya ketika ditanya bagaimana seorang bisa kehilangan kejantanannya. Banyak orang yang menyatakan sehingga besar faktor seperti tidak mampu menghidupkan keluarga, mengecewakan orang lain, atau kehilangan muka di depan istri dan teman-teman. Agresi fisik adalah bagian dari peran genre laki yang didefinisikan secara budaya dalam banyak budaya. Jadi, apa yang terjadi ketika kejantanan laki ditantang? Ketika kejantanan mereka ditantang, bahkan secara yang laki lebih cenderung memilih tugas yang agresif, mungkin sebagai cara untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman yang mereka alami. Jadi sekali lagi, di sini kita melihat bahwa faktor budaya dalam hal ini definisikan budaya dari peran genre pria sering memainkan peran penting dalam agresi tersebut. Perkenalkan, nama saya Gunawan Duwila, NIM 80/2019-239. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian, gender, dan agresi. Di sini timbul sebuah pertanyaan, apakah orang yang lebih mungkin akan menyerang daripada orang lain? Pengamatan informal menunjukkan bahwa memang demikian adanya, sementara beberapa individu jarang kehilangan emosinya atau melakukan tindakan agresif dengan konsekuensi yang serius. Faktanya, bukti dari penelitian oleh McCormick dan McDowell tahun 2009 menunjukkan bahwa kita bahkan dapat secara akurat memperkirakan agresivitas seseorang dengan melihat penampilan wajah mereka. Dalam penelitian tersebut, para peserta diberikan foto-foto lelaki dan kemudian mereka disuruh untuk memprediksi seberapa agresif orang-orang tersebut. Ketika agresi orang-orang tersebut benar-benar diukur dalam permainan laboratorium khusus yang melibatkan pilihan antara mengambil poin dari lawan atau memberikannya kepada lawan. Dan prediksi mereka tentang agresivitas orang tersebut ternyata akurat. Aspek wajah yang mereka gunakan dalam prediksi tersebut adalah rasio lebar ke tinggi dari wajah orang tersebut, yaitu semakin lebar semakin relatif
terhadap seberapa tinggi wajah mereka. Semakin besar rasio ini, maka semakin agresif orang tersebut diperkirakan. Seperti yang ditunjukkan oleh perspektif revolusi, orang-orang dengan rasio yang lebih tinggi, yang lebih besar, tampak lebih galak sehingga lebih mampu mengusir lawan potensial untuk pasangan. Jadi jelas karakteristik yang dimiliki oleh individu terkait dengan terjadi bentuk perilaku berbahaya ini. Model test traits sebagai sensitivitas terhadap berbagai situasi. Dalam perbincangan sehari-hari kita sering membahas tentang orang yang memiliki sifat yang ramah, malas, dan benar-benar pintar. Dan sepertinya kita telah melihat kesalahan atribusi mendasar. Kita sering melangkah lebih jauh dengan asumsi bahwa sifat dan karakteristik orang lain sangat menentukan kepribadian mereka. Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat psikolog sosial, di mana mereka mencatat bahwa situasi juga penting dan perilaku sosial sering berasal dari interaksi yang kompleks antara faktor situasional dan sifat pribadi atau karakteristik lainnya. Salah satu teori yang membahas hal ini dikenal dengan model TAS, yaitu sifat-sifat sebagai model kepekaan situasional. Model menunjukkan bahwa banyak aspek fungsi kepribadian dalam cara yang mirip ambang batas, yaitu hanya ketika faktor situasional cukup kuat untuk memicu mereka. Mereka mempengaruhi perilaku. Sebaliknya, model yang lebih tradisional tentang bagaimana faktor-faktor kepribadian dipengaruhi perilaku menunjukkan bahwa faktor-faktor ini kemungkinan besar memberikan efek yang kuat atau jelas dalam situasi yang ambigu atau lemah, yang mengharuskan orang-orang berperilaku dengan cara tertentu. Ketika diterapkan kepada agresi, model TAS ini membuat prediksi seperti kecenderungan untuk perilaku agresi, yaitu kadang-kadang dikenal sebagai sifat agresi, yang hanya akan mempengaruhi perilaku terbuka ketika faktor situasional cukup kuat untuk mengaktifkannya. Untuk orang-orang yang memiliki sifat ini, bahkan provokasi yang lemah akan merangsang reaksi agresi. Sebaliknya, bagi orang-orang yang rendah sifat ini, tingkat provokasi yang lebih tinggi diperlukan untuk memicu agresi. Bukti dari pandangan ini terdapat pada penelitian Marshall dan Brown tahun 2006. Mereka pertama-tama mengukur sifat agresi dari sejumlah besar siswa dan kemudian menempatkan mereka di situasi di mana mereka tidak terpapar provokasi dari orang lain, atau provokasi moderat dan provokasi kuat. Kemudian peserta dibagi dalam 3 kelompok dan diberi kesempatan untuk melakukan agresi terhadap orang lain dengan mengatur intensitas sumber suara yang akan diterima orang tersebut jika dia kalah dalam tugas waktu reaksi kompetitif. Para peneliti meramalkan bahwa bagi orang-orang yang memiliki sifat agresi, bahkan tingkat provokasi yang moderat akan memicu reaksi yang intens. Bagi orang-orang yang sifat agresinya rendah, provokasi yang kuat akan memicu sedikit atau bahkan tidak sama sekali agresi. Hanya provokasi yang kuat yang menghasilkan agresi terbuka. Hal ini terjadi karena orang-orang yang cenderung agresi atau secara harfiah meledak ketika mereka menerima bahkan provokasi ringan dari orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang sifat agresinya menunjukkan sedikit atau tidak reaksi terhadap provokasi ringan, mereka tetap akan merespon provokasi tersebut ketika mereka menerima provokasi yang kuat. Temuan ini dan penelitian lain menunjukkan bahwa kecenderungan dan sifat pribadi memang mempengaruhi hal yang terkait dengan agresi, sama seperti mereka terkait dengan banyak bentuk perilaku sosial lainnya. Tapi tidak dapat diketahui bahwa itu adalah penyebab tindakan agresi.
Dan tampak jelas bahwa jika mereka mempengaruhi agresi, mereka akan melakukan secara langsung. Sebaliknya mereka akan berinteraksi secara rumit dengan banyak faktor situasional, dan kombinasi inilah yang terbukti mematikan. Pola perilaku jenis A. Mengapa A dalam jenis A bisa berdiri untuk agresi? Apakah ada dua jenis orang dalam pembagian ini? Orang yang pertama menggambarkan diri sebagai orang yang sangat kompetitif, selalu terburu-buru dan sangat mudah marah dan agresif dan orang yang kedua yaitu orang yang tidak menunjukkan karakteristik yang tidak kompetitif dan lebih santai dan tidak selalu berjuang melawan waktu, dan yang tetap tenang bahkan dihadapkan dengan provokasi yang kuat sekalipun. Dan dua tipe ini disebut sebagai tipe A dan tipe B. Mengingat karakteristik di atas itu, karakteristik tersebut tampak masuk akal. Mengharapkan tipe A yang cenderung lebih agresif daripada tipe B dalam banyak situasi. Faktanya, hasil dari beberapa percobaan menunjukkan bahwa yang sebenarnya terjadi, hal itulah yang sebenarnya terjadi. Temuan tambahan menunjukkan bahwa tipe A adalah orang yang benar-benar bermusuhan, atau mereka tidak hanya menyerang terhadap orang lain karena ini merupakan cara yang berguna untuk mencapai tujuan lainnya, seperti memenangkan konteks atletik dan memajukan karir mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang memiliki perilaku tipe B untuk terlibat dalam apa yang dikenal sebagai agresi bermusuhan. Agresi ini dimana tujuan utama menimbulkan beberapa jenis kerusakan kepada korban. Mengingat fakta ini, tidak mengherankan untuk mengetahui bahwa tipe A lebih mungkin daripada tipe B untuk terlibat dalam kekerasan. Tipe A tidak mungkin daripada tipe B untuk terlibat dalam agresi instrumen. Agresi ini dilakukan terutama untuk mencapai tujuan lain selain dari melukai korban. Tujuan ini seperti kontrol sumber daya yang berharga atau pujian dari orang lain karena berlaku dengan cara yang tangguh. Narsisme, ego, ancaman dan agresi. Tantangan bahaya ingin menjadi superior. Apakah teman-teman di sini tahu kisah Narsius? Dia adalah karakter dalam mitologi Yunani yang jatuh cinta kepada bayangannya sendiri, tetapi ia malah tenggelam karena mencoba untuk mencapainya. Namanya sekarang menjadi sinonim dari cinta diri sendiri, yang sebelumnya karena memiliki pandangan berlebih tentang kebijakan atau pencapaian seseorang. Dan temuan penelitian menunjukkan bahwa sifat ini mungkin terkait dengan agresi dalam cara-cara penting. Secara khusus, temuan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggi narsisme akan berpandangan bahwa orang yang setuju dengan hal-hal seperti jika saya memerintah dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik dan saya lebih mampu daripada orang lain. Penelitian tersebut bereaksi dengan tingkat agresi yang sangat tinggi ketika ego mereka terancam, ketika orang-orang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membahayakan citra diri mereka yang meningkatkan agresi. Sebagai contoh, orang-orang yang narsis dapat bereaksi keras bahkan terhadap provokasi yang ringan karena mereka percaya bahwa mereka jauh lebih baik daripada orang lain, dan sebagai hasilnya melihat bahwa komentar kritis yang sangat ringan dari orang lain sebagai penghinaan yang kuat pada citra diri mereka yang meningkat. Kemungkinan yang terakhir ini diselidiki oleh para peneliti. Para peneliti beralasan bahwa orang-orang narsis karena cinta diri mereka yang meningkat menganggap diri mereka sebagai korban pelanggaran yang lebih sering daripada orang yang tidak narsis. Untuk memuji prediksi ini, para peneliti meminta mahasiswa untuk berperilaku narsis dan kemudian membuat catatan harian selama 14 hari di mana mereka mencatat beberapa kali orang menyinggung mereka dengan cara tertentu. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi skor peserta dalam perilaku narsisme, semakin besar jumlah pelanggaran oleh orang lain yang dilaporkan. Ini terutama berlaku untuk aspek narsisme yang berkaitan dengan eksploitasi orang lain atau bahkan perilaku baik dari mereka.
Perubahan gender dalam agresi, apakah mereka ada? Pertanyaan sering yang diajukan adalah apakah pria lebih agresif daripada wanita? Cerita rakyat menunjukkan bahwa mereka benar adanya. Dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini pengamatan formal benar. Ketika ditanyakan apakah mereka pernah terlibat dalam berbagai tindakan agresif, pria cenderung terlibat dalam beberapa insiden yang lebih tinggi dari banyak perilaku agresif daripada wanita. Namun, pada pemeriksaan yang cermat, gambaran tentang perbedaan gender dalam kecenderungan untuk menjadi agresif menjadi lebih kompleks. Dari satu sisi, laki-laki umumnya cenderung melakukan tindakan agresif daripada wanita untuk menjadi sasaran pelaku tersebut. Selanjutnya, perbedaan tampak bertahan sepanjang umur, terjadi bahkan di antara orang-orang di usia 70 dan 80-an. Di sisi lain, ukuran perbedaan ini tampak bervariasi dari berbagai situasi. Pertama, perbedaan gender dalam agresi jauh lebih besar. Ketika provokasi dihadapkan kepadanya. Dengan kata lain, lelaki secara signifikan lebih mungkin daripada perempuan untuk melakukan agresi terhadap orang lain ketika mereka diprovokasi dengan cara apapun, dalam situasi di mana provokasi hadir dan terutama ketika itu intens. Perbedaan seperti itu cenderung menghilang. Kedua, ukuran dan bahkan arah. Perbedaan gender dalam agresi tampak sangat bervariasi dengan jenis agresi yang dipertanyakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pria lebih mungkin daripada wanita untuk terlibat dalam berbagai bentuk agresi langsung. Tindakan ditunjukkan langsung kepada target yang jelas berasal dari agresor. Misalnya serangan secara fisik, mendorong, menodong, melempar sesuatu kepada orang, berteriak, membuat komentar penghinaan, dan lain-lainnya. Menariknya, ukuran perbedaan tersebut tampak menurun di tingkat agresi langsung, termasuk perilaku kekerasan, sampai meningkat di kalangan perempuan. Demikian pula meskipun dipercaya secara luas bahwa ada perbedaan gender yang besar sehubungan dengan berbagai bentuk agresi yang tidak langsung, sampai dengan tindakan yang kemungkinan penyerang menyembunyikan identitas dari korban, dan bahkan dalam beberapa kasus mempersulit korban mengetahui bahwa mereka menjadi target tindakan yang merugikan yang disengaja. Sampai perbedaan-perbedaan seperti itu juga tampak menurun dan mungkin sebenarnya telah lenyap. Ketiga, teman-teman menunjukkan bahwa wanita maupun pria menjadi agresif bisa jadi plus sosial, memberikan status tinggi dan menarik orang-orang yang menunjukkannya. Ini terutama berlaku untuk individu yang menggabungkan agresi dengan tindakan peningkatan hubungan tinggi, keterampilan sosial yang tinggi, tingkat ekstroversi yang tinggi, dan orang-orang semacam itu menggabungkan tingkat yang tinggi dan tingkat yang rendah. Akibatnya, mereka seringkali berhasil dalam mendapatkan akses ke hadiah yang dihargai, misalnya status tinggi, persetujuan dari orang lain, dan menjadi sangat populer di kalangan teman-teman mereka. Pola ini yang Hawke dan teman-temannya gambarkan sebagai sisi terang dari perilaku buruk sama-sama sering terjadi di kalangan perempuan dan laki-laki, dan fakta ini merujuk bahwa perbedaan gender dan agresi yang telah dimiliki lebih di masa lalu. Singkatnya, meskipun beberapa perbedaan gender sehubungan dengan agresi memang ada, mereka jauh lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya, dan tampak menurun, ikut perkembangan masa depan. Perbedaan gender dan agresi dapat dipengaruhi dengan cara yang tidak mungkin untuk diprediksi. Penentu situasional dari agresi, yaitu efek dari panas dan alkohol. Sementara agresi sangat sering dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kadang dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi atau konteks di mana itu terjadi. Dalam panas, amarah
kemarahan, yaitu suhu dan agresi. Mendidih, marah, panas. Dalam kemarahan, frase seperti ini menunjukkan bahwa mungkin adanya hubungan antara suhu dan agresi manusia, dan faktanya banyak orang melaporkan bahwa mereka sering merasa lebih tersinggung dan pemarah pada hari-hari yang panas dan beruap. Studi paling awal tentang topik ini adalah percobaan dilakukan di bawah kondisi laboratorium yang terkontrol, di mana suhu secara dramatis bervariasi sebagai variabel independen. Hasilnya mengejutkan. Temperatur yang tinggi mengurangi agresi baik untuk orang yang terprovokasi maupun tidak. Penjelasan awal dari pertemuan ini adalah bahwa suhu yang tinggi sering mengakibatkan peserta tidak nyaman dan fokus untuk menjauhkan diri mereka, dan menyebabkan mereka mengurangi tingkat agresi. Lagi pula, agresi dapat menyebabkan pertemuan yang tidak bersahabat dengan korban untuk memperpanjang penderitaan mereka sendiri. Ini tampak masuk akal ketika mereka sangat panas. Orang-orang yang tampak menjadi lesu dan berkonsentrasi untuk mengurangi ketidaknyamanan mereka daripada mereka mengganggu orang lain. Penelitian tambahan membuktikan bahwa tingkat agresi dikurangi dengan mengurangi kecenderungan ketidaknyamanan mereka ketika mereka merasa tidak nyaman. Hubungan antara panas dan agresi harus lebih kuat di jam malam daripada siang. Mengapa? Karena suhu jauh di bawah puncaknya di malam hari. Dengan kata lain, analisis berbutir harus menguatkan bahwa hubungan lingkungan antara panas dan agresi seringkali menjadi keterhubungan yang baru. Singkatnya, penelitian tentang efek panas pada agresi menunjukkan bahwa memang adanya hubungan antara panas dan agresi. Ketika orang menjadi panas, mereka akan menjadi lebih mudah tersinggung dan lebih suka menyerang orang lain, terutama ketika mereka terprovokasi dalam beberapa hal. Namun kemungkinan adanya batasan hubungan antara panas agresi sampai batas-batas berasal dari fakta bahwa telah terpapar suhu tinggi dalam waktu lama. Orang-orang menjadi sangat tidak nyaman sehingga mereka lesu dan fokus untuk mengurangi ketidaknyamanan mereka, bahkan menyerang orang lain. Namun singkat dari kondisi-kondisi ekstrem ini adalah butir kebenaran yang besar dalam frasa panasnya kemarahan. Dan ketika suhu naik, emosi juga bisa naik dengan konsekuensi sosial yang serius. Itu tentu sesuatu yang dipertimbangkan dalam konteks pemanasan global. Dan kemungkinan nyata bahwa kita semua akan segera terpapar suhu luar ruangan yang panas dan tidak nyaman lebih sering daripada yang terjadi masa lalu. Alkohol dan agresi benar-benar perpaduan yang berbahaya. Secara luas diasumsikan bahwa orang menjadi lebih agresif ketika mereka mengkonsumsi alkohol. Gagasan ini didukung dengan fakta bahwa bar dan klub malam sering menjadi tempat kekerasan. Namun sementara alkohol tertentu dikonsumsi dalam pengaturan ini, faktor-faktor lain mungkin bertanggung jawab atas perkelahian atau lebih buruk persaingan untuk pasangan yang diinginkan. Dalam beberapa percobaan, peserta yang terlibat diberi alkohol dalam jumlah yang besar, cukup untuk membuat mereka mabuk secara hukum. Untuk membuktikan perilaku yang lebih agresif, mereka merespon provokasi yang lebih kuat daripada orang yang mengkonsumsi alkohol. Sebagai contoh, Grisimola dan teman-temannya tahun 2009 memiliki pria dan wanita sebagai peserta yang mengkonsumsi alkohol. Kemudian peserta tersebut memainkan permainan di mana mereka melawan untuk berkompetisi dalam hal waktu. Reaksi siapa yang bisa merespon lebih cepat. Kedua peserta menyetrum satu sama lain dan seharusnya menerima kejutan itu jika kalah dalam setiap percobaan. Namun tidak ada lawan. Pada awalnya lawan membuat kejutan yang sangat lemah,
yang benar-benar diterima oleh peserta lain yang memberikan izin untuk mereka melakukannya. Efek yang lebih kuat untuk pria dan wanita tetap hadir pada keduanya. Tetapi mengapa alkohol menghasilkan efek itu? Apakah itu menghilangkan hambatan terhadap tindakan secara impulsif dan kemungkinan berbahaya? Ataukah hal itu membuat sensitivitas terhadap produktivitas sehingga mereka lebih cenderung berperilaku agresif? Dengan kata lain, apakah hal tersebut menurunkan respon secara agresif terhadap tindakan yang mereka lakukan? Secara khusus, temuan beberapa peneliti menunjukkan bahwa alkohol merusak fungsi kognitif tingkat tinggi seperti evaluasi akan rangsangan dan memori. Hal itu mempersulit individu untuk mengevaluasi niat orang lain dan mengevaluasi efek yang dihasilkan oleh berbagai bentuk perilaku termasuk agresi dan menghasilkan. Misalnya orang mengkonsumsi alkohol menunjukkan pengurangan kapasitas untuk merespon informasi positif tentang seseorang yang pada awalnya tidak mereka sukai. Bullying. Hampir semua orang pernah mengalami atau mengamati efek intimidasi, suatu bentuk perilaku di mana satu orang berulang kali menyerang satu atau lebih orang lain yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dengan kata lain, dalam hubungan intimidasi, satu orang melakukan agresi dan yang lain berada di pihak penerima. Sementara intimidasi telah dipelajari terutama sebagai sesuatu yang terjadi di antara anak-anak dan remaja. Itu juga umum dalam konteks lain juga, seperti tempat kerja dan penjara. Lalu timbul suatu pertanyaan di mana mengapa orang terlibat dalam intimidasi. Jadi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perasaan tertekan adalah penyebab lain dari intimidasi. Itu membuat para pengganggu merasa lebih baik. Sementara, banyak faktor lain juga berperan dalam intimidasi. Motif yang disebutkan di sini telah ditemukan sebagai salah satu penyebab paling penting dari perilaku tersebut. Karakteristik pengganggu dan korban, di mana banyak orang yang menjadi pelaku intimidasi dalam satu konteks menjadi korban dalam situasi lain, dan sebaliknya. Jadi, ada berbagai kombinasi yang perlu dipertimbangkan. Mereka yang tampak seperti pengganggu murni atau orang yang selalu dan hanya pengganggu, atau korban murni, orang yang selalu dan hanya korban, dan juga mungkin korban bully, orang yang bolak-balik antara ini peran tergantung pada konteksnya. Di mana temuan-temuan penelitian yang cermat tentang intimidasi menunjukkan faktor-faktor berikut. Pertama, pelaku intimidasi cenderung percaya bahwa orang lain bertindak dengan sengaja atau karena karakteristik yang bertahan lama. Sebaliknya, korban cenderung menganggap orang lain bertindak seperti yang mereka lakukan, setidaknya sebagian karena mereka merespon peristiwa eksternal dari kondisi, termasuk bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Nah, perbedaan lainnya adalah bahwa pelaku intimidasi cenderung lebih rendah diri daripada orang lain. Akhirnya, mereka menyerang orang lain untuk membangun citra diri mereka. Selain itu, pelaku intimidasi cenderung mengadopsi pendekatan yang kejam, di mana mereka memanipulatif terhadap kehidupan dari berurusan dengan orang lain. Akhirnya, pelaku intimidasi dan korban bully percaya bahwa cara terbaik untuk merespon intimidasi adalah dengan agresi. Mengurangi kejadian bullying. Penindasan dapat memiliki efek yang benar-benar menghancurkan pada para korbannya. Bahkan, ada beberapa kasus di mana anak-anak yang telah berulang kali diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya benar-benar bunuh diri. Dan hasil yang sama sering terjadi di penjara, di mana orang-orang yang dianiaya oleh sesama narapidana melihat kematian sebagai satu-satunya jalan keluar. Nah, di sini ada beberapa ikhtisar dari temuan utama, yaitu pertama, intimidasi harus dilihat sebagai masalah serius oleh semua pihak yang terlibat, seperti guru,
orang tua, murid, tahanan, penjaga, semua karyawan, dan penyedia. Jika intimidasi itu terjadi di lingkungan kerja. Lalu, jika intimidasi terjadi, orang-orang yang berwenang seperti guru, orang tua, murid, tahanan, dan penjaga sesama karyawan itu harus menarik perhatian dan mengambil sikap tegas menentangnya. Selanjutnya itu calon korban harus diberi sarana langsung untuk menangani intimidasi. Mereka harus diberitahu persis apa yang harus mereka lakukan dan siapa yang harus melihat kejadian ketika intimidasi terjadi. Lalu bantuan dari luar sering berguna dalam mengidentifikasi penyebab intimidasi dan dalam merancang program untuk menguranginya. Kemudian saya akan menjelaskan cara mencegah dan cara mengontrol agresi. Walaupun agresi dikatakan sebagai suatu bentuk perilaku yang tak terhindarkan atau tidak dapat diubah, tetapi agresi sendiri ini dapat dicegah atau dikurangi. Pertama itu ada hukuman. Alasan penggunaan hukuman sendiri itu ada 3. Yang pertama itu adanya kepercayaan bahwa individu yang telah melakukan agresi ini dianggap pantas atau layak untuk dihukum karena telah merugikan orang lain. Yang kedua, dapat mencegah individu melakukan perilaku seperti itu atau perilaku agresif di masa yang akan datang. Dan yang ketiga itu dapat menghilangkan orang-orang berbahaya dari masyarakat. Maksudnya, jika orang berbahaya tersebut, orang yang melakukan agresi tersebut dimasukkan ke dalam penjara, maka orang tersebut akan hilang dalam lingkup masyarakat. Kemudian, hukuman ini bisa mengurangi agresi jika benar-benar memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu, hukuman harus cepat, yang kedua hukuman harus pasti akan terjadi, yang ketiga hukuman harus kuat, dan yang keempat hukuman harus dipahami oleh penerima. Yang kedua ada peraturan mandiri, seperti regulasi diri atau kontrol diri, yang merujuk pada kemampuan kita untuk mengatur banyak aspek perilaku kita sendiri, termasuk agresi. Contohnya itu seperti kita dapat mengontrol amarah kita. Yang ketiga ada kartasis. Kartasis sendiri memiliki pandangan bahwa jika individu melepaskan kemarahan dan permusuhan mereka dengan cara yang tidak berbahaya, kecenderungan mereka untuk terlibat dalam jenis agresi yang lebih berbahaya akan berkurang. Akan tetapi dari penelitian yang dilakukan, hasil dan hipotesis kartasis memiliki perbedaan, atau dengan kata lain, hasil dan hipotesisnya ini saling bertolak belakang. Jadi dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari hipotesis kartasis sendiri adalah dengan melampiaskan emosi dapat membuat individu merasa lebih baik secara emosional, akan tetapi hal ini tidak memiliki efek yang berjangka panjang. Kemudian yang keempat, mengurangi agresi dengan meningkatkan harga diri. Nah, harga diri sendiri merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan individu mengenai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Ini menurut Cooper Smith. Kemudian harga diri ini sangat berpengaruh pada tingkah laku individu. Contohnya saja, seseorang yang memiliki harga diri lebih tinggi akan lebih mandiri dan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Sedangkan seorang yang memiliki harga diri yang rendah itu kurang mandiri dan kurang percaya diri. Kasus yang kami ambil yaitu siswa SMK di Manado yang menikam gurunya hingga tewas. Kini ia dijerat pasal pembunuhan berencana. Polisi menjerat pasal 340 KUHP kepada siswa SMK berinisial FL 16 tahun di Manado, Sulawesi Utara. FL menikam gurunya Alexander Venke 54 tahun setelah ia ditegur untuk tidak merokok ketika berada di lingkungan sekolah. Siswa kelas 2 SMK ini kemudian pergi ke rumahnya untuk mengambil pisau dan kembali lagi ke sekolah karena ia tidak terima dengan teguran yang diberikan oleh gurunya. Lalu, polisi menganggap penikaman yang dilakukan oleh FL kepada gurunya hingga tewas termasuk dari pembunuhan berencana. Jadi, jika dihubungkan dengan agresi,
Dari berita tersebut, perilaku agresi atau kekerasan ini muncul karena adanya frustasi yang dialami. Frustasi adalah perasaan sakit hati atau kecewa akibat terhalang ketika mencapai suatu tujuan, di mana semakin tinggi frustasi yang dialami, maka semakin tinggi pula perilaku kekerasan atau agresi yang dilakukan, karena adanya rasa sakit hati yang begitu dalam atau kepahitan. Seperti pada berita tersebut, bahwa FL tidak terima ketika mendapat teguran untuk tidak merokok dari korban. Lalu muncul perasaan sakit hati yang berlebihan karena tidak bisa mencapai tujuannya untuk merokok, sehingga hal tersebut yang dapat memicu munculnya perilaku agresi. Jadi yang dapat kami simpulkan dari hasil presentasi kami ini, bahwa agresi merupakan jenis perilaku yang dapat merugikan orang yang menerima perilaku tersebut. Banyak hal yang dapat menyebabkan agresi, bisa berasal dari lingkungan sosial, budaya, pribadi, maupun situasional. Nah, yang menjadi sumber dasar agresi sendiri itu ada frustasi dan provokasi. Agresi sendiri diketahui merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Akan tetapi, manusia dapat mengontrol agresi tersebut. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mencegah agresi. Contohnya, hukuman, mekanisme internal, kartasis, dan meningkatkan harga diri. Tetapi harus kita ketahui bahwa teknik ini tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Sekian dari presentasi kami minta maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih karena telah mengikuti dari awal hingga akhir video presentasi kami.